Ketika 2019 dilantik, di situ Jokowi berteriak di gedung MPR, saya tidak punya beban. Kita kira tidak punya beban akan membangun habis-habisan, bersih beneran, revolusi mental terjadi. Ternyata apa yang terjadi? Tiap malam kongko sama konglomerat. Itulah tidak ada beban. Ketika sejak 2019 kemudian yang namanya usaha martabak dan pisang itu berubah menjadi udah tahu semua lah. Ya, menjadi Sinarmas, menjadi Shopee, menjadi macam-macam. Dan kalau diperiksa nanti kalau Kapolrinya udah ganti, mau meriksa ketahuan tuh berapa T masing-masing tuh barang itu, ya. Lalu kita dengar PSN. Apakah PSN tuh bersih, tidak ada yang namanya kickback? Maaf, saya nggak bisa tertipu. Pasti ada. Apakah di dalam yang namanya hilirisasi itu tidak ada golden share? Kalau saya sih yakin pasti ada. Jadi orientasinya adalah apa? Saya kemudian mendalami bahwa Jokowi ini memang manusia yang diasuh oleh syahwat kekuasaan yang luar biasa. Dia power addict. Tidak hanya power addict, dia juga kamera addict. Kalau nggak kena kamera sehari pusing kepalanya. Ya kan? Jadi inilah kemudian yang mendorong dia melahirkan dinasti-dinasti itu. Tahun 2020 Gibran dan menantunya Bobby minta jadi wali kota. Lalu kemarin tiba-tiba anaknya yang baru 1 hari apa 2 hari jadi anggota partai langsung ketua umum partai politik. Saya perlu 21 tahun di PDIP baru bisa jadi ketua DPP, Pak. 21 tahun merangkak dari bawah. Dari situlah kita melihat sejak 2019 yang namanya Jokowi sudah nggak punya rem. Benar-benar sudah nggak punya rem. Ya. Jadi dan yang mungkin semua sudah ngalamin, saya juga ngalamin. Tiap kali saya posting 99% yang komen tuh pasti buzzer. Tetapi itu terjadi hanya 5 tahun. Dia bersyukur karena apa? Dia lahir pada saat handphone mulai ada kamera. Betul nggak? Karena itulah yang kemudian membuatnya cepat viral ketika semua orang bisa berselfie dengan yang namanya Jokowi, which is nggak mungkin pada zaman presiden-presiden sebelumnya. Ya. Yang kedua, Jokowi lahir, ini dosa PSBY ini, pada saat presiden punya pesawat kepresidenan. Jadi dia bisa bebas tiap hari luntang-lantung dari satu pasar ke pasar lain untuk mencitrakan dirinya sebagai seorang presiden yang sangat merakyat. Walaupun kalau Anda ikut sebenarnya sama dia, saya cuma sekali, setengah jalan saya tinggalin. Ketika membagi-bagi kaos itu, saya nggak tega, Pak, saya tinggalin. Itu kayak bagi-bagi apa gitu. Ada satu foto yang saya dapat dari web, itu foto perempuan-perempuan Belanda melempar remah-remah beras kepada orang-orang Indonesia. Otaknya Jokowi persis seperti itu. Dan rakyat kita yang sedang euforia media sosial ini senang sekali dengan itu. Ditambah dengan kenekatannya membangun sana sini tanpa memperhitungkan kemampuan negara maupun kemampuan BUMN. Saat ini apa yang terjadi? BUMN-nya karya semua mau modal. Semua BUMN karya itu sudah mau mati karena dipaksa untuk ngutang terus sampai dia hancur, ya, sampai betul-betul hancur. APBN-nya didorong sedemikian rupa sehingga hutang kita mencapai jumlah seperti itu. Yang kita dapat hanya aset yang dalam 2 tahun mengalami penurunan dan kemudian memerlukan biaya untuk perawatan. Tetapi yang diwariskan kepada kita APBN yang tidak berdaya. Yang diwariskan pada kita kehancuran sumber daya alam dan lingkungan. Jadi sebenarnya kalau dibilang Indonesia emas, yang benar Indonesia cemas. Nggak ada itu, ya. Nah, problemnya kemudian adalah, jadi mungkin gini, apa sih bicara Fufu Papa sama Gibran? Nggak kelas lah bicarain. Ini kan cuma ternak gitu ya. Hulu permasalahan kita kan ada yang namanya pada Joko Widodo. Ya, ini kebalikan nih kita nih kebanyakan di sini. Kalau kami kan dulu menggendong lalu nyadar, ya kan? Sementara teman-teman sebagian di sini nyadar, sekarang ngegendong, nah gitu. Karena hampir tidak ada perbedaan yang terjadi selama 10 tahun Jokowi dengan kemungkinan yang akan kita hadapi tahun-tahun ke depan. Akan terjadi repabrikasi segala hal buruk yang diwariskan oleh Mulyono. Teman-teman, kembali lagi di channel saya. Sekarang kita akan membahas PDIP turun tangan bongkar Jokowi dan Fufafa lulusan SD. Oke teman-teman, mari kita baca komentar di bawah ini. Saya dari awal termasuk alam bapak. Saya dari zaman wali kota sudah kurang respect. Apalagi ketika jadi presiden, penuh pencitraan. Ingat kata bapaknya,
Hati-hati dengan pemimpin yang model gitu. Di belakang layar akan lebih jahat dan punya tujuan. Kalau terbukti, korupsi uangnya disita kembali ke kas negara. Mantul, lanjutkan. Kalau benar, katakan benar. Tapi kalau salah, katakan salah. Biar kehidupan akan lebih baik. Kelemahan, segerakan eksekusi, tangkap dan adili. Ingat pesan Yusuf Kala, maka cepat, maka makin baik. Kapolri bisa diganti, asal masa sama rakyat. Sertakan semua ini, petunjuk buat KPU harus audit harta kekayaannya keluarga Jokowi Dodo dan nyali nggak KPK kejaksaan. Dengerin tuh termol biar nggak gagal paham. Institusi Polri harus direformasi supaya hukum bisa ditegakkan. KPD Raja Jawa. Ayo Bu Megawati ganti Gibran. Mantan PDIP, rakyat pingin wapres segera ganti. Hanya Bu Mega yang bisa mengganti Gibran. Betul Bapak bongkar semua. Hanya PDI yang bisa hancurkan geng Mulyono. Karena PDI, guru dan pengasuh Jokowi DDK sampai jadi orang besar yang mengandalkan NKRI. Saya salut dengan PDIP, walaupun saya bukan kader PDIP, cuman PDIP yang berani tarik kebenaran. Coba Pak usut KPU 2014 dan 2019 itu biar tahu kebenarnya. Dedi omong tanpa beban, seolah-olah masyarakat Indonesia tidak paham, padahal 10 tahun Jokowi berkuasa itu petugas pertanian PDIP. Jadi kekuasaan negeri ini ulah PDIP yang menyongkor Jokowi. Adili Jokowi dan keluarganya. Rampas aset Jokowi yang di luar penghasilan yang sah untuk membayar utang negara yang konon katanya ribuan triliun itu. Wapres bukan hanya diberhentikan, wajib harus adili melanggar konstitusi ilegal yang menghalalkan segala cara apapun akan dilakukan demi kekuasaan. Gaspol PDI bahaya Gibran kalau ndak diserang Jokowi sudah mulai bagi-bagi sembako. Woi hayo, duluan yang nyoloin Jokowi jadi presiden. Partai siapa ya? Semua rakyat sudah muak dan tahu tapi tak mampu. Bongkar semua kejahatan yang dibuat, harus bersih-bersih dari maling. Mantap, penjarakan para koruptor. Yang ngusung Jokowi dulu siapa? Yang salah ini Jokowi mendorong anak yang masuk jurang. Jelas dia paham anaknya pahpo plongo-plongo dari bayi, kok disuruh jadi pejabat. Benar Bapak ini hak prerogatif dan DRI satu paket kepada Anda menyerang wakil wapres harus benar-benar di Jokowi itu harus diadili. Ya, maling teriak maling nih PDI. Bongkar-bongkar sudah tiba saatnya. Mantap, bubarkan PDI. Habisi sudah. Harus dipahami kenapa Jokowi semua keluarganya dijadikan penjabat. Tak lain punya tujuan merampok uang rakyat. Capai ribuan triliun. Rakyat jangan sampai diam.
nepalkan Jokowi dan keluarganya. Di banyak tempat uangnya disembunyikan. Buktikan dong kalau berani, Mak Julin. Itu baru partai hebat. Kan lahirnya dari partai ini juga, jadi harus ikut tanggung jawab. Suarakan keadilan demi bangsa Indonesia. Ayo negara, polisi, usut korupsi keluarga Mulyono, dan hasilnya bisa untuk kas negara, untuk kemakmuran rakyat. Kalau memang Kapolri harus diganti, datangi istana dan bermohon fengsi baik-baik, jangan pulang sebelum dikabulkan. Hasil korupsi kembali ke negara, bagikan ke rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Betul, yang mengancam rakyat itu harus berhenti. Rakus luar biasa. Siapa yang pertama kali menemukan barang rongsokan ini di tempat sampah? Jangan mengusung seseorang secara instan. Jika cara instan ini terasa berlangsung, maka tanggung kehancuran kayak sekarang ini. Rampas aset korupsi buat rakyat. 10 tahun Mulyono memimpin membuat dampak kerusakan yang luar biasa pada tatapan bernegara dan ekonomi serta moneter. Lanjut ke riuh perampasan aset korupsi. Ya, cepat, syaratnya mana Ibu Puan? Akibat keserakahan Jokowi dan antek-anteknya, Pak Prabowo Subianto harus kerja keras membenahi negara Indonesia yang diacak-acak Jokowi di segala bidang. Harusnya jangan dibiarkan. Jokowi harus segera masukin penjara, karena ini negara nggak akan damai, nggak akan aman.